Shalom, jumpa lagi dalam Pastoral Notes kali ini. Saudaraku, baru kemarin saya membaca sebuah kesaksian yang menarik. Satu kali seorang laki-laki pulang ke rumah, berjumpa dengan istrinya dengan muka murung dan sedih. Rupanya hari itu si suami mendapat berita bahwa kantor tempat ia bekerja itu tutup dengan tiba-tiba. Si owner itu melarikan diri, membawa uang perusahaan, sehingga akhirnya kantor itu harus tutup. Bukan cuman kehilangan pekerjaan, si suami ini bahkan tidak bisa menerima gaji, hak-haknya yang lain yang belum dia terima selama ini. Masalahnya dia dan istrinya ini, mereka berdua menanggung seorang anak yang punya penyakit, yaitu thalassemia, semacam kelainan darah yang mengharuskan anak ini menjalani perawatan secara rutin, yang tentu saja membutuhkan biaya tidak sedikit. Berapa hari kemudian si istri tiba-tiba mendapat ide. Ia kemudian berdiskusi dengan suaminya untuk membuka warung sederhana di depan rumah yang menyediakan sarapan bagi mereka-mereka yang akan ke kantor atau anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Dan luar biasa, dalam beberapa hari saja mereka kebanjiran pesanan. Banyak pelanggan datang membeli atau memesan, sehingga akhirnya menjadi penghasilan yang cukup baik buat rumah tangga kecil ini. Bukan cuma itu, si suami mendapat ide untuk beternak burung kenari, dan ternyata usaha ini pun juga menghasilkan hasil yang lumayan. Burung-burung yang diternakkan itu tumbuh sehat, bertelur dengan jumlah yang baik, dan akhirnya bisa dijual dan menghasilkan penghasilan tambahan. Sampai kemudian si suami satu kali dipanggil wawancara kerja di tempat baru, dan dia berhasil diterima. Bukan cuma diterima di tempat yang baru, dia bahkan mendapatkan penghasilan dan segala macam fasilitas yang jauh lebih baik dari tempat sebelumnya. Nah, tapi kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Sejak si suami ini kemudian menerima pekerjaan yang baru dengan penghasilan yang cukup baik itu, usaha warung sederhananya tidak lagi seramai dulu, makin lama makin sepi, bahkan sampai satu titik mereka harus memutuskan untuk menutupnya. Sementara burung-burung peliharaan si suami yang tadinya baik-baik, aman-aman, lalu sampai di satu waktu tiba-tiba menghadapi berbagai macam masalah. Dimakan oleh tikus, oleh kucing, ada yang sakit, ada yang terbang, dan sebagainya. Sampai akhirnya burung-burung ini pun habis. Apa yang bisa kita lihat dari kisah ini? Sesungguhnya di sini kita sekali lagi diperlihatkan kepada yang namanya pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah salah. Ketika si suami, si laki-laki tidak mendapat pekerjaan, mereka tidak punya penghasilan, usaha warung dan peternakan burung sederhana itu berjalan dengan baik. Dan tepat ketika momennya si suami bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik, usaha warung dan peternakan burung sederhana itu menurun dan bahkan tutup. Saya jadi teringat kisah yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17, di mana dikisahkan Nabi Elia diutus Tuhan untuk kemudian pergi ke Sarfat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 berkata, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudara, janda ini adalah janda yang tinggal di kota Sarfat di daerah kekuasaan Sidon. Pada masa itu adalah sebelah utara dari kerajaan Israel. Perempuan ini ketika kemudian bertemu dengan Nabi Elia berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup," dicatat dalam ayat 12, "bukan Tuhan Allahku, bukan Tuhan Allah kita." Sesungguhnya janda ini bukanlah penyembah Yahweh, Allah yang disembah oleh Israel. Tapi hari itu Allah dengan hikmat bijaksana yang sempurna memakai janda ini untuk memelihara Elia. Dan ketika si janda ini memelihara si Elia, ia dipelihara juga oleh Tuhan dengan cara mengalami mujizat. Tepung dan minyak yang sedikit saja yang dia punyai itu ternyata tidak habis. Mereka terus bisa membuat roti untuk makan setiap hari sampai ketika masa kekeringan berakhir. Dan Elia dengan jelas mengatakan di ayat 14 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Jelas, walaupun Tuhan
Allah Israel, bukan Tuhan yang disembah oleh janda Sarfat ini. Tapi Tuhan Allah Israel itu bisa memelihara janda ini dan memakai janda ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, apa yang saya mau katakan? Kalau untuk orang-orang yang bahkan tidak menyembah Tuhan saja, Allah kita bisa memelihara dengan cara ajaib, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kemurahan dan kedahsyatan. Apalagi engkau dan aku yang adalah anak-anaknya. Apalagi engkau dan aku yang telah menaruh hidup kita dalam iman kepada Dia, Allah yang hidup. Saya percaya dalam keadaan apapun, pemeliharaannya tidak akan pernah berhenti. Pemeliharaannya tidak akan pernah salah, selalu tepat pada waktunya. Karena itu, jangan Anda dan saya terus menyibukkan diri dengan hati dan pikiran yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi sebaliknya, percayalah kepada Tuhan, Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu. Dia Allah yang akan memelihara hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati.